Selanjutnya kita akan langsung masuk ke The Champion, program Digital Adventure Race Indonesia 2021. Kita akan panggil Pak Yudi, silakan open cam dan speak up, silakan Pak Yudi. Mudah-mudahan masih ada stay nih. Pak Sofyan. Oke, asik. Selamat sore Pak Yudi. Apa kabar? Oke, siap. Alhamdulillah. Salah satu peserta yang saya lihat tampilannya dari awal ya, dari awal kan yang selalu melihat handphone terus gitu ya. Melihat handphone terus, gak lepas gitu. Tapi kalau Pak Yudi dan juga rekan-rekan sekalian, kenapa program ini dibuat ya? Karena saya melihat ada kenapa nih program Digital Adventure Race Indonesia. Kemudian platformnya menggunakan virtual mobile adventure. Banyak sekali program-program pembelajaran virtual learning ini bermasalah adalah yang menjadi disrupsi adalah handphone. Bisa dibayangkan semua peserta ketika kita melakukan pembelajaran virtual di depan laptop, di sebelah kirinya atau sebelah kanannya ada handphone. Yang terjadi apa? Mengambil handphone, buka medsos, Facebook, Instagram. Yang terjadi apa? Seberapa apapun mungkin ketika webinar ya narasumber Anda berbicara, lama-lama fokus pandangan Anda bisa masuk menuju ke smartphone untuk melihat update-update di media sosial. Ini menjadi disrupsi. Oleh sebab itu kami coba untuk switch ya disrupsi menjadi benefit. Ya, menjadi benefit. Oleh sebab itu biasanya kan nempel untuk membuka-buka medsos, ini nempel karena ditembak. Jadi bahasa kami adalah kami coba menyita handphone dari semua peserta, betul-betul handphone tersebut digunakan untuk sebagai alat belajar para peserta. Dan terbukti semua peserta benar-benar megang handphone, tapi bukan untuk chat atau untuk untuk bermain medsos, tapi terjadi untuk menyelesaikan semua task. Ditambah lagi karena ini bentukannya bukan program virtual learning, ya, ini ada bentukan foto event, harus race, semuanya betul-betul berkejar-kejaran. Nah, Pak Yudi tadi kan udah kejar-kejaran nih, ya kan? Sempat ada di 5, kemudian naik lagi ke 3, masuk ke 2, harus bersaing dengan Bambang Nurdiansyah, ya. Jadi seolah-olah udah kayak MotoGP ya, serasa gitu ya. Pas di tikungan disalip lagi, naik lagi, sempat turun lagi, naik lagi. Pak Sofyan. Gimana Pak? Serasa Formula One. Oke. Serasa Formula One. Oke, Pak Yudi silakan express yourself Pak Yudi, apa yang dirasain dari tadi awal hingga selesai gitu kan. Saya sih berharap tadi peserta kalau udah setengah ya udah pulang aja deh, selesai capek gitu kan. Tapi ternyata enggak, semua peserta stay dan menyelesaikan tasnya. Silakan Pak Yudi. Ya, makasih Pak Sofyan. Ya. Salam juga buat Mas Adi ya tadi ada. Oh iya Mas Adi. Lihat juga ada Mbak Muti ya. Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Tim Red Avenue. Apa tuh namanya? Kesannya seru ya Pak Sofyan ya. Ternyata capek juga Pak Sofyan. Capek tangan Pak Sofyan, bukan kaki. Capek tangan. Ya. Pegel juga ya. Nggak kerasa 3 jam. Ya. Itu mata itu selalu lihat laptop sama handphone gitu kan. Terus seru. Aplikasinya waktu itu mungkin pernah dipakai ya Pak Sofyan ya. Betul. Waktu ada acara ya. Betul. Tapi waktu itu sebagai panitia beda rasanya kalau kita ngalamin langsung tuh Pak Sofyan. Ternyata gini rasanya jadi panitia, jadi peserta ya. Iya betul. Sampai kita fokus ke sana. Terus tadi cukup kaget juga sih Pak Sofyan karena yang saya pikir virtual adventure itu ya mungkin kita kemasannya dari video-video nih gitu. Ya. Jadi video di Kota Bandung, video di Kota Malang. Ternyata di sana udah ada tim langsung di lokasi. Betul. Untuk showing landmark-landmarknya gitu. Jadi kita sebagai peserta punya experience bukan ngelihat video, tapi kita ngelihat situasi realnya di lokasi sana gitu. Ya. Jadi kayak misalnya saya belum pernah lihat misalnya bunker tadi tuh yang ada di rumah warga gitu. Oke, ya. Begitu saya lihat realnya langsung dari marsalnya, saya jadi tahu ini nih situasi realnya bunker di rumah warga itu meskipun saya nggak pernah datang ke sana. Gitu. Jadi selain selain kompetisi kita juga nambah wawasan Pak Sofyan. Ya, oke. Ya. Nah terus untuk teamworknya juga solid ya, kebetulan di tim 1. Ya. Tadi kita sempat chaos itu di di region pertama. Ya. Masih ngeraba-raba Pak Sofyan, masih belum ngerti nih gimana caranya gitu kan. Teknisnya seperti apa. Ya. Baru di region 2 baru ketahuan tuh. Oh ternyata harusnya seperti ini gitu kan. Ya. Terus tadi juga di tim 1 kebetulan ada Pak Andri, ada Pak Arif yang aktif untuk meng-guide marsalnya. Terus ada Mbak Dela juga ya yang call out tampilannya. Ya. Kebetulan saya satu tim juga sama rekan saya Mbak Risha sama Mas Arif. Ya.
aplikasinya mantap sih, antara blended antara virtual sama realnya sih gitu Pak Sufyan. Mungkin itu sih yang saya kerasanya ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Yudi dan sudah join di program hari ini. Bagaimana intinya strateginya adalah yang saya mau tanya Pak Yudi kan sebenarnya dalam satu kelompok nih ya kan? Ya. Tapi bagaimana caranya betul-betul bisa mencuat gitu ya, bisa mencuat dari kelompok tersebut ya. Gitu kan tugasnya adalah bagaimana karena di virtual mobile adventure ini adalah yang dikedepankan ada 4 values. Yang pertama adalah bagaimana berkomunikasi, yang kedua bagaimana berkolaborasi dan itu terjadi ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga bagaimana ada namanya adaptability. Jadi harus beradaptasi bukan hanya peserta namun juga secara device-nya ataupun secara digital teknologinya. Dan yang keempat, versatility adalah daya guna, keserbaguna dari masing-masing kelompok itu dioptimalkan. Apa yang Pak Yudi lakukan di situ Pak Yudi? Ya. Saya rasa setelah waktu di region pertama kita masih bingung ya mau ngapain gitu kan. Yang harus kita lakukan dengan Marcel itu kita harus ngapain. Tapi setelah di region 2 itu baru mulai tahu nih, oh ternyata kita harus kolaborasi sama Marcel supaya kita bisa ngerjakan poin untuk ambil video sama foto di spot masing-masing kota. Terus selain itu kalau saya sih triknya saya pakai 2 handphone. Jadi satu handphone untuk aplikasi, satu handphone untuk Google Voice. Jadi pertanyaan itu saya dari Google Voice Pak Sofyan. Soalnya kalau dari handphone saya nggak bisa pindah-pindah tuh ke aplikasi lain, nggak ada waktu. Dan itu pertanyaan-pertanyaan juga masih belum semuanya selesai sih. Terus untuk selfie sama video itu saya agak bingung juga waktu mau selfie ke laptop. Tapi nanti kelihatan semua tuh di ruangan kamar gitu kan. Akhirnya saya pakai Zoom aja tuh selfie-nya. Zoom, kalau selfie video saya sendiri, kalau video bareng-bareng gitu tampilin semua partisipan di dalamnya. Terus baru difoto pakai handphone, upload di aplikasi. Kalau itu kan poinnya lumayan besar ya Pak Sofyan ya. Betul. Itu pun nggak semuanya bisa dilakuin sih. Karena kayaknya ini sengaja dibuat, kayaknya nih pertanyaannya banyak nih, waktunya nggak cukup ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Pak Yudi. Boleh dengan virtual claps-nya ataupun virtual dengan claps fisik Anda. Sekali lagi terima kasih Pak Yudi. Ingat, apa yang disampaikan Pak Yudi tadi betul sekali. Salah satunya adalah lakukan dengan seoptimal mungkin. Saya yakin semua tidak bisa menyelesaikan semua task. Itu yang dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, semua Sobat VME, bahwa task yang dilakukan, destinasi yang diberikan untuk 2 jam 40 menit, ini adalah rekor kami untuk menelusuri 17 kota. Untuk program-program corporate building, kami nggak melakukan seperti ini. Kenapa? Ini adalah race. Jadi, kumpul poin sebanyak-banyaknya. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Itu yang akan diperoleh.